Sali Sabila Rosyada Nafisa Dinin. Saya dari Prodi Tadris IPA dengan NIM 24 20 80 36. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengerjaan sebuah soal. Fungsi genap. Definisi fungsi genap yaitu fungsi f(x) disebut fungsi genap jika memenuhi syarat f min x sama dengan f(x) untuk semua x dalam dominan fungsi tersebut. Sifat fungsi genap. Grafik fungsi genap simetris terhadap sumbu y. Contoh fungsi genap yang umum biasanya adalah f(x) sama dengan x pangkat 2. Yang kedua, f(x) sama dengan cos x. Kemudian selanjutnya fungsi ganjil. Definisi fungsi ganjil. Fungsi x disebut fungsi ganjil jika memenuhi syarat f min x sama dengan min f(x) untuk semua x dalam domain fungsi tersebut. Sifat fungsi ganjil. Grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik asal 0,0. Contoh fungsi ganjil yang umum adalah f(x) sama dengan x pangkat 3, f(x) sama dengan sin x. Yang terakhir, bukan keduanya. Selain fungsi genap dan ganjil, ada juga fungsi yang tidak memenuhi kriteria kedua jenis fungsi tersebut. Fungsi ini disebut fungsi biasa atau fungsi campuran yang tidak memiliki simetri tertentu. Fungsi dikatakan tidak genap, tidak ganjil jika 1. Tidak memenuhi syarat fungsi genap. Yang kedua, tidak memenuhi syarat fungsi ganjil. Fungsi yang tidak termasuk kategori genap atau ganjil biasanya memiliki kombinasi sifat yang tidak simetris. Ada contoh soal, yaitu nyatakan fungsi berikut termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau bukan keduanya. Soalnya gx sama dengan x per x pangkat 2 min 4. Berikut penyelesaian dari soal tadi. Yang pertama, ganti x dengan min x, gx sama dengan x per x pangkat 2 min 4. Kita substitusikan min x ke dalam fungsi gx menjadi g min x sama dengan min x per min x pangkat 2 min 4. G min x sama dengan min x per min x pangkat 2 per 4 kita sederhanakan menjadi g min x sama dengan min x per x2 min 4. Karena bilangan pokok negatif bila dipangkatkan dengan bilangan genap positif maka akan menjadi bilangan positif. Penulisan pecahannya yaitu g min x min x x2 per 4. Minnya itu sejajar dengan per. Kemudian kita menganalisis jika g min x sama dengan gx maka fungsi tersebut termasuk fungsi genap. Kedua, jika g min x sama dengan min gx maka fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Jika tidak memenuhi keduanya maka fungsi tersebut bukan keduanya. Dari hasil pengerjaan sebelumnya kita dapatkan g min x sama dengan min gx. Karena g min x sama dengan min gx maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf.
Jika ada salahnya mohon dikoreksi. Wassalamualaikum